Ya baik, kita ke kasus pembunuhan kopi maut dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Banyak fakta menarik yang mencuat seiring penyerahan berkas perkara dari polisi kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dan dalam berkas tersebut disebutkan pula profil Jessica yang ternyata memiliki banyak catatan kriminal selama tinggal di Australia. Setidaknya polisi menyebut ada 14 catatan kriminal yang melibatkan Jessica. Seiring penyerahan berkas perkara kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, terkuak fakta yang mencengangkan. Jejak Jessica selama di Australia ternyata cukup suram. Ada 14 catatan kriminal yang ditoreh wanita yang sekolah bersama Mirna di Sydney. Dari belasan catatan kriminal itu, sekitar 6 laporan berasal dari mantan pacar Jessica bernama Patrick. Informasi menyebutkan, meski sudah lama putus, namanya kerap diteror dan diminta balikan. Satu laporan lainnya berasal dari tetangga Jessica di apartemen yang mengadu ke polisi karena memanggang daging di dalam kamarnya hingga membuat alarm kebakaran berbunyi. Laporan lainnya, Jessica diduga mabuk saat mengendara hingga menabrak sebuah panti jompo yang menyebabkan seorang terluka. Atas kasus tabrakan ini, Jessica seharusnya menjalani sidang pada 28 Februari lalu, tapi Jessica kabur ke Indonesia. Akan tetapi polisi menolak mengkonfirmasi catatan kriminal itu. Mantan Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian, hanya menjelaskan satu saja catatan kriminal Jessica, yaitu pernah terlibat percobaan bunuh diri, sehingga harus menjalani perawatan psikologis. Tapi saya kira dapat informasi yang sangat bagus dari Australia ya. Tapi sengaja belum diekspos. Ada catatan kriminal, diantaranya percobaan bunuh diri ya. Tapi kita belum ekspos ini karena terikat dalam MLA. Meski profil Jessica penuh noda kriminal, akan tetapi di mata pengamat hukum, fakta-fakta tersebut bukan berarti Jessica secara otomatis terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin dengan perantara kopi sianida. Fakta-fakta di Australia itu hanya bukti pendamping. Sedangkan bersalah atau tidaknya Jessica dalam kasus kopi maut menjadi urusan hakim dengan menilai alat-alat bukti dan keterangan saksi yang berkait langsung dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan nanti akan sangat tergantung kepada keyakinan hakim di dalam menilai alat-alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi dan khususnya petunjuk. Ya, petunjuk bagaimana hakim menilai bahwa ada korban yang meninggal, kemudian ada orang, kemudian di situ ada racun sianida. Bagaimana hakim nanti menilai bukti petunjuk. Lebih jauh, Tito Hananta berharap berkas perkara yang sekarang berada di tangan jaksa segera bisa ditetapkan P21 atau lengkap untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, kasus kopi maut segera dapat disidangkan, sehingga nasib tersangka Jessica Wongso yang diancam hukuman minimal 20 tahun penjara pun menjadi jelas. Tim Liputan MNC Media.